Tapi sebelumnya saya baca dulu, baru kalian tirukan ya, baru kita sama-sama. Oke? Jadi pertama kita baca dulu. Saya baca dulu, baru nanti ditirukan ya. Tunggu dulu saya baca ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzakal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ayo kita baca bersama sekarang. Wahid isnen salah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil fawailul lil musallin Alladzina hum an salatihim sahun. alladzina hum wa yamna'unal Sadaqallahul azim. Ya, Nana. Al-Ma'un ini tentang apa isinya? Tentang baca, Pak. Ya, isinya apa? Ayo. Tentang ada tentang anak yatim juga ada. Kemudian apa? Jadi kita tidak boleh mengajak anak yatim. Ya. Ya. Jadi kalau misalkan ada teman kita atau ada saudara kita yang ayahnya meninggal, itu harus diperlakukan dengan baik. Ya, tidak boleh diolok-olok. Kayak gini. Iya. Ya, tidak boleh. Tidak, apa namanya? Ini ya, ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Jadi kalau orang yang mendustakan agama pasti tidak suka terhadap orang anak yatim, tidak suka juga terhadap fakir miskin. Jadi apakah kita ini termasuk orang-orang yang mendustakan agama? Nah, kira-kira jangan sampai ya naudzubillah min dzalik. Karena kalau orang yang mendustakan agama itu dia akan celaka ya. Pasti akan mendapatkan hukuman balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita tidak boleh kemudian juga celakalah orang yang sholat. Kira-kira apa maksudnya celaka orang yang sholat itu, anak-anak? Orang yang sholat itu celaka apabila dalam sholatnya itu tidak khusyuk, atau juga kalau waktunya sholat itu mengakhirkan sampai di akhir waktu, itu disebut celaka orang dalam sholat. Maka kita juga jangan sampai seperti itu. Bentar, Pak. Ya.
Kalau waktunya sholat, misalkan zuhur jam 12, ya jam 12 sholat. Asar jam 3, ya jam 3 sholat. Kalau zuhur setengah 3, kalau asar setengah 6, nah itu Halo dengan Pak. nunggu-nunggu ya. Seperti itu isinya dari surat Al-Maun. DJ Funky. Sekarang Wah. coba dilihat bab 3. Bab 3 Quran hadis dibuka. Halaman berapa, Pak? Surat At-Takasur. Surat At-Takasur, ayo. Halaman 24. 24. Saya baca dulu, kalian dengarkan ya. Dengarkan dulu, nanti baru dibaca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Tumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Ayo kita baca sama-sama sekarang. Alhaakumut Takasur. Alhaakumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Itu isinya dari ini apa? Ini apa? Ya, yang berikut dimatikan. Nah, oke. Isi dari Al-Kahfur apa ayo? Ini surat apa? Berisi tentang kecaman terhadap orang-orang yang lengah terhadap gemerlapnya dunia. Apa berarti orang yang cinta dunia, si Allah memberikan peringatan melalui surat At-Takasur. Supaya apa? Supaya ya sadar dan tidak terlalu bangga dengan dunia. Ya, boleh saja misalkan kita itu harus berusaha di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi juga tidak boleh terlalu yang mencintainya gitu. Jadi kita tetap harus berusaha lebih baik, belajar dengan giat supaya nanti hidup di dunia lebih mudah gitu ya. Hadiahnya apa? Meskipun tidak tidak boleh terlalu bangga, tapi yang namanya hidup itu juga harus diusahakan. Pokoknya imbang lah, tidak terlalu cinta gitu loh, terlalu bangga. Kemudian apa? Ada 3 hal yang menggambarkan faktor-faktor yang dapat melengahkan manusia. Apa saja ya? Yang dapat melengahkan manusia itu apa saja? Yang pertama adalah angan-angan kosong. Apa itu angan-angan?
Tahu artinya angan-angan itu kayak Bayangan. bayangan ataupun keinginan atau ya keinginan yang terlalu tinggi gitu loh. Angan-angan kosong itu seperti itu. Kalau angan-angannya itu Bayangan. bisa dicapai, maka itu tidak termasuk angan-angan yang kosong. Pokoknya selama bisa diusahakan, kan, maka itu termasuk angan-angan kosong. Kita pasti punya cita-cita ya, punya ya anak ya. Punya apa? Nah, itu harus diusahakan semaksimal mungkin, segiat mungkin mulai sejak kecil, mulai sejak sehari ini, detik ini. Jadi kalau misalkan nanti ingin gedenya jadi apa, harus sudah dari kecil belajar dengan rajin. Yang nomor 2, yang membuat orang-orang itu lengah itu apa? Yang nomor 2 adalah Harta. perniagaan atau jual beli. Nah, mungkin dari anak-anak ada orang tuanya yang berjualan atau berdagang. Nah, itu apabila dalam bekerja tersebut itu sampai melalaikan kewajiban, maka itu disebut melengahkan manusia. Tapi kalau tidak membuat orang itu melupakan kewajibannya, maka tidak disebut melengahkan. Hati-hati ya, berjualan juga dianjurkan oleh Rasulullah. Sunnahnya itu kan memang berdagang. Tapi harus tetap melakukan kewajiban ibadah, tidak boleh melalaikan. Yang ketiga, yang melalaikan harta dan anak-anak. Kita ini anak-anak, kalian anak-anak, apakah harta dan anak-anak ini termasuk yang melalaikan manusia? Tidak. Gimana ini penjelasannya? Tidak. Nah, itu apabila anak-anak dan hartanya dalam kemaksiatan gitu-gitu, tidak jalan-jalannya benar, maka tapi kalau anak-anaknya soleh, hartanya disedekahkan, insya Allah termasuk dalam jalan yang dan tidak melalaikan. Jadi kalian sebagai anak-anak jadi anak yang yang durhaka sama orang tua, yang buruk perilakunya, yang males-malesan. Nah, itu tidak boleh. Kalau anak-anaknya dibilangi orang tua bandel, disuruh belajar sulit atau malas-malesan di rumah, nah itu termasuk anak-anak yang melalaikan. Ya, jangan sampai jadi yang seperti itu ya. Harus rajin, harus baik dan berbakti sama orang tua, sama gurunya juga. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Jelas ya. Kemudian At-Takasur juga menjelaskan kalau di akhirat nanti manusia akan dimintai jawabnya untuk apa? Jadi selamat apa umumnya, untuk apa hidupnya, untuk apa rezekinya. Kalau itu digunakan untuk kebaikan, hasil dari perbuatannya nanti di akhirat itu juga baik. Amin. Dan yang terakhir apa? Manusia itu selalu mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini ujian bagi kita ya, punya nafsu, punya keinginan, harus berusaha untuk biar tidak liar ataupun saling menguasai. Oke ya. Sampai sini tidak ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Jelas ya, anak-anak? Oke.
Kalau tidak ada, saya kira cukup. Terima kasih ya untuk hari ini sudah bersabar dan semangat. Walaupun sempat ada pindah-pindah di lokasi kelas daring, tapi alhamdulillah bisa selesai juga. Mana tatap muka, Pak? Ya, tatap mukanya nunggu kalau PPKM-nya udah boleh Oh. masuk ya. Kalau levelnya udah turun, ini kan levelnya masih tinggi. Jadi kalau Levelnya masih 3. nanti sudah boleh, nanti kalau udah boleh Bu Wali Kota, baru kita tatap muka ya. Ditunggu aja infonya nanti kalau ada. Cukup ya Nana? Bisa ditutup? Cukup. Oke, saya baca yang Kurang. masih ada di sini namanya yang belum nulis, tulis dulu. Doa sesudah. Oh iya. Sudah. Mari kita baca dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam kami Torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak, nggak boleh keluar tak Pak? Itu kok. Bisa lanjut. Woi. Pak Tung.